Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bimayu Galuh Pragayuda dengan NIM D1B11894. Di sini saya sedang melaksanakan praktikum mandiri, yaitu wawancara kepada pembudidaya tanaman kakao tentang teknologi apa yang digunakan dalam membudidaya tanaman kakao, dan dalam mata kuliah teknologi budidaya tanaman perkebunan dan industri. Saat ini saya berada di Substation Penelitian Kakao Dinas Perkebunan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bimayu Galuh Pragayuda. Saya dari Universitas Saloleo, Fakultas Pertanian, jurusan Agroteknologi. Kami di sini diberikan tugas praktikum mandiri dalam mata kuliah Teknologi Budaya Tanaman Perkebunan dan Industri. Kami di sini mengadakan wawancara dengan Ibu siapa? Khairia. Langsung saya. Ya, silahkan. Apakah Ibu masih melakukan budidaya perkebunan secara modern atau masih tradisional? Di sini tuh kita melakukan pengelolaan tanaman kakao secara modern dan tradisional. Kalau sejarah pembukaan lahannya, Bu? Secara pembelakannya dulu ini kan sebenarnya hamparan tanaman yang tidak ada tanaman kakaonya. Kemudian dilakukan pembersihan lahan. Setelah pembersihan lahan itu kemudian kita melakukan pengajiran. Tujuannya itu untuk meluruskan barisan dari tanaman kakao. Nah, setelah pengajiran itu kemudian kita membuat lubang tanam. Setelah persiapan lubang tanam itu kita menanam dulu pohon pelindungnya. Setelah karena kakao itu kan untuk proses pertumbuhannya itu membutuhkan tanaman pelindung. Jadi setelah pelindungnya itu tumbuh, mulailah kita tanam kakaonya. Alurnya seperti itu. Kalau teknologi yang digunakan saat pembukaan lahan, Bu? Penggunaan lahan itu penggunaannya adalah hand tractor pada saat pembersihan lahan. Kita pakai gunakan itu karena kan banyak pohon-pohon besar yang memang harus menggunakan alat-alat berat. Oh iya. Kalau teknologi yang digunakan pada saat pengolahan, Bu? Hand tractor itu saling dengan pembukaan iya, pengolahan. Iya. Kalau menggunakan bibit lokal atau bibit hibrid? Kita menggunakan ada bibit lokal, lokalan, ada hibrida. Nah, kalau yang lokal itu kan kita coba mengambil buah dari pohon-pohon yang sebenarnya tidak direkomendasikan atau bukan pohon-pohon unggul. Nah, kalau yang hibrida itu biasanya kan kita ambil dari kebun sumber benih yang memang disarankan pada saat penanaman kakao itu bijinya harus berasal dari kebun sumber benih yang sudah direkomendasikan oleh pemerintah. Jadi kita tanam itu. Jadi terbagi dalam beberapa blok. Ada yang blok lokal dan ada yang blok hibrida. Hibrid itu pun yang bukan hanya lokalan ya. Artinya ada yang mungkin dari hibrida tapi kita melakukan proses penyambungan, jadi sambung pucuk dengan menggunakan pohon-pohon unggul. Nah, kalau yang penanaman, Bu, menggunakan teknologi apa, Bu? Manual? Manual kalau kita menanam, cuma menggali bikin lubang tanam, bertanam. Iya. Kalau pemupukannya, Bu, menggunakan pupuk kimia atau organik? Kita pakai dua, ada yang pupuk kandang, ada yang pupuk organik. Nah, itu kalau untuk pupuk organik, ada pupuk kimia, ada pupuk organik. Kalau yang untuk pupuk kimia itu kita gunakan NPK. Dosis pemberiannya itu 560 gram per pohon berdasarkan hasil analisis tanah di tempat ini. Kalau sebenarnya direkomendasikan itu kan 300 gram per pohon tahun. Tapi karena di sini kan lokasi tanahnya mungkin hara, jadi berdasarkan hasil analisis tanah kita direkomendasikan untuk memberi 560 gram per pohon per semester. Jadi 2 kali pemupukan, jadi 560 tambah 560 ya sekitar 1,2 ya. Sekitar ya. Kalau pengendalian OPT-nya, Bu, menggunakan teknologi apa? Kalau pengendalian OPT itu macam ya, karena ada yang mungkin secara mekanis, ada juga secara pengendalian dengan menggunakan bahan kimia, ada juga menggunakan secara nabati atau secara hayati juga ada. Di situ kita gunakan untuk pengendalian hama penyakitnya. Terus yang tadi kalau untuk pupuk organiknya itu kita pakai Bokasi sama pupuk kandang kayak kotoran sapi atau kotoran kambing. Itu dosisnya
Kalau kemarin kotoran sapi itu 20 kilo per pohon per tahun. Kalau pada saat panen Bu, teknologi apa yang digunakan? Bisa manual saja Dipetik satu-satu. Iya, dipetik satu-satu. Menggunakan gunting. Iya, pakai gunting pangkas. Kalau kendala terbesar yang dialami Bu, dengan metode apa yang digunakan untuk mengalami kendala tersebut? Kalau kendala itu misalnya penanganan hama dan penyakit sih lebih, karena itu kan yang paling banyak memberikan permasalahan di tubuh itu adalah hama dan penyakit. Biasanya kan kalau hama dan penyakit, khususnya penyakit, apalagi kalau kondisi hujan di sini lembab kan, kadang-kadang kita tidak sampai menghasilkan buah yang bisa dipanen karena terserang penyakit ataupun mungkin hama. Jadi bisa buah-buah yang dibelah itu biasa rusak, buahnya tidak bisa dipanen. Jadi biasa kita pakai teknologi kayak sarunisasi atau kita untuk penanganan penyakitnya kita menggunakan selain bahan kimia juga kita gunakan penyakit hayati dengan memanfaatkan Mungkin itu saja Bu. ya. Terima kasih atas waktunya Bu. Ya, sama-sama.